kalau perspektif ini yang dipakai, maka terjadinya koalisi atau terjadinya titik temu antara PDIP dengan Anies itu sangat mungkin. Nah, tetapi tentu kita akan melihat bagaimana perkembangan ke depan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di ERC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini adalah tentang keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang baru hari ini keluar ya, Selasa 20 Agustus 2024 tentang syarat pencalonan ya di pilkada pada level gubernur, bupati, kemudian wali kota. Nah, yang menarik untuk dibahas di sini adalah tentang pencalonan gubernur karena memang saat ini salah satu daerah wilayah dalam hal ini DKI Jakarta ini sedang ramai-ramainya dibicarakan. Nah, ada keputusan menarik dari MK bahwa syarat pencalonan gubernur itu tidak lagi sama dengan sebelumnya ya, yang harus 25% suara nasional atau 20% suara di DPR ya. Nah, sekarang untuk pilgub atau pilihan gubernur melihat kepada komposisi penduduk. Nah, yang akan saya bahas ini yang menarik adalah di dua yang terakhir ya, dalam daerah atau provinsi dengan komposisi penduduk 6 sampai 12 juta, partai politik cukup dengan suara 7,5% sudah bisa mencalonkan diri. Bahkan kalau provinsi itu memiliki penduduk lebih dari 12 juta, cukup dengan 6,5%. Nah, kalau kita kembalikan kepada DKI misalnya yang sekarang lagi ramai kan partai PDIP. Ya, kemarin sebelum ada keputusan MK ini, PDIP praktis tidak bisa mencalonkan karena tidak ada partnernya ya. Tetapi dengan keputusan MK ini, maka PDIP bisa mencalonkan sendiri. Karena kalau DKI lebih dari 12 juta artinya cukup 6,5%. Kalau kurang 6-12 juta berarti 7,5%. Dan itu sudah bisa dilampaui oleh PDIP karena suara PDIP adalah 14, sekian% di DKI Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah apakah PDIP akan mencalonkan ya kadernya atau orang lain ya untuk bertarung di Pilgub DKI. Nah, sementara ini kan yang lagi ramai dibicarakan adalah Anies Baswedan, AB ya. Anies Baswedan setelah ditinggal oleh partai yang sebelumnya mendukungnya, maka saat ini Anies Baswedan tidak punya kendaraan untuk pencalonan. Nah, kalau PDIP kemudian mau mencalonkan Anies, maka ini bisa terjadi. Pertanyaannya adalah, maukah PDIP mencalonkan Anies Baswedan sebagai gubernur? Dan sebaliknya, bersediakah Anies Baswedan dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Tentu akan ada banyak pendapat, akan ada banyak perspektif. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ini sulit terjadi ya, karena antara PDIP dengan Anies dari perspektif tertentu, katakanlah ideologi gitu ya, keagamaan, ini agak sulit bertemu ya kalau orang kadung melihatnya secara diametral sebelumnya ya, apalagi dikaitkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya atau pilkada sebelumnya. Baik di pihak PDIP maupun di pihak Anies Baswedan sama-sama ada dilema kalau kemudian mereka bersatu gitu ya. Tentu di kalangan PDIP juga ada yang merasa tidak seret, demikian pula di kalangan para pendukung Anies yang notabene biasanya bukan pendukung PDIP, itu akan menjadi problem juga. Tetapi mungkin ada pihak yang mengatakan bahwa politik adalah seni kemungkinan, the art of possibility. Maka
tidak ada masalah ketika PDIP misalnya mengusung Anies sebagai cagup gitu ya. Tidak perlu melihat kepada perbedaan ideologi dan lain sebagainya, tapi melihatnya kepada kepentingan. Dan kepentingannya misalnya kan bisa kemudian dibuat perspektif untuk kepentingan misalnya melawan yang sekarang sudah lebih dulu mencalonkan diri dengan dukungan begitu banyak partai politik ya. Maka dengan perspektif perlawanan ini mungkin bisa menjadi titik temu untuk semua pihak, artinya antara pihak PDIP dengan pihak Anies Baswedan. Jadi kemungkinan ada juga yang punya perspektif seperti itu. Nah, kalau perspektif ini yang dipakai, maka terjadinya koalisi atau terjadinya titik temu antara PDIP dengan Anies itu sangat mungkin. Nah, tetapi tentu kita akan melihat bagaimana perkembangan ke depan, kemudian mungkin akan ada pertemuan, akan ada negosiasi dan seterusnya. Tentu kita akan lihat apakah itu memiliki kemungkinan terjadi ya atau sebaliknya. Jadi mari kita tunggu. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.